Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aperliana. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai anemia dalam kehamilan. Bunda-bunda yang lagi hamil atau teman-teman yang persiapan untuk memulai kehamilan harus nonton video ini ya. Kalian tahu nggak sih kalau anemia itu merupakan salah satu faktor resiko penyebab kematian pada ibu hamil? Anemia pada kehamilan ini apa sih? Jadi anemia ini adalah penurunan kadar Hb di bawah 11 pada kondisi kehamilan. Nah, kejadian anemia pada kehamilan itu biasanya karena defisiensi zat besi ataupun pada perdarahan. Nah, pada ibu hamil dengan anemia itu akan berisiko perdarahan guys, baik selama kehamilan ataupun saat persalinan. Nah, kok bisa ya sampai menyebabkan perdarahan? Jadi kalian bayangin ya, ini adalah rahim ya, rahim normal ketika belum hamil gitu. Terus kemudian kan akan diisi oleh janin ya, anggap aja sebesar ini nih. Anggap aja sebesar ini ya ketika rahim diisi janin. Kemudian janinnya keluar ya atau melahirkan, proses melahirkan. Akhirnya kan yang awalnya rahim segini, itu harus mengecil guys, karena kan isinya udah nggak ada nih, ya kan? Normalnya ketika tidak ada anemia atau tidak ada sisa-sisa plasenta, dia uterus atau rahim ini akan langsung mengecil nih seperti ini guys, akan kontraksi dan kembali ke bentuk seperti semula. Tapi kalau misalnya ibu ini gangguan anemia, pas janinnya udah keluar, dia nggak bisa untuk kontraksi secara normal teman-teman. Itulah salah satu dampak ya akibat anemia. Kemudian bukan cuma pada ibu ya anemia ini berbahaya, tapi juga pada janin. Ya karena tadi, karena anemia akhirnya oksigen ke janin pun berkurang. Makanya dia bisa menyebabkan persalinan sebelum waktunya atau prematur, kemudian juga bisa menyebabkan BBLR, berat badan janin kurang, ataupun ancaman abortus atau keguguran teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengalami hal tersebut ya teman-teman. Ini akan saya sampaikan faktor resiko apa yang mungkin menyebabkan anemia pada kehamilan. Yang pertama itu adalah usia dan jumlah paritas. Jadi ketika usia di atas 35 tahun dengan riwayat persalinan yang banyak, itu bisa resiko anemia saat kehamilan. Karena kehamilan di usia di atas 35 tahun dan juga jumlah kehamilan yang banyak sebelumnya, itu meningkatkan kebutuhan akan zat besi. Terus selain itu teman-teman, ini yang bisa juga kita cegah itu adalah konsumsi teh berlebihan. Jadi teh yang seger itu, nih, teh yang seger ini, aduh, yang kalian minum pas siang-siang, es teh ini, lemon tea ini itu ternyata kalau kalian konsumsi berlebihan, itu nggak baik ya teman-teman. Semua hal yang berlebihan itu memang nggak baik. Nah, salah satunya adalah konsumsi teh yang berlebihan pada saat teman-teman hamil, bunda-bunda hamil, ini tidak baik. Karena apa? Tuh, karena dalam teh itu ada kandungan zat tanin teman-teman. Jadi zat tanin inilah si pemeran utama ini zat tanin inilah yang berperan menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Kalau teman-teman coba cari di internet ya, banyak sekali penelitian yang membahas mengenai anemia pada kehamilan akibat konsumsi teh yang berlebihan gitu ya. Jadi memang benar-benar teh ini momok penting yang harus teman-teman waspadai. Untuk teman-teman yang mau mulai promil ya, harus mulai mengurangi konsumsi teh supaya saat hamil nanti terbiasa untuk tidak mengkonsumsi banyak teh. Bunda yang hamil mungkin memang nggak bisa kalau nggak minum teh. Itu langkah yang bisa kalian lakukan adalah mengimbangi dengan makanan-makanan yang tinggi zat besi. Di antaranya makanan-makanan yang bisa mengandung zat besi, itu teman-teman bisa konsumsi daging, kemudian kacang-kacangan, ikan, kemudian telur, sayur-sayuran hijau itu tinggi akan zat besi. Selain itu juga teman-teman harus rutin pemeriksaan kesehatan ya terkait persiapan kehamilan ataupun saat sedang hamil untuk cek kadar Hb atau hemoglobin dalam darah kalian. Supaya bisa dideteksi sedini mungkin jika teman-teman ada yang mengalami anemia dalam kehamilan dan dicarikan solusi atau pencegahan supaya saat persalinan bagi ibu ataupun janin juga aman. Nah teman-teman, itu sedikit penyampaian dari saya mengenai anemia dalam kehamilan dan langkah-langkah apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk menghindari diri dari anemia supaya tidak terjadi efek atau dampak bagi ibu ataupun bagi janin.
Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini supaya bunda-bunda lagi hamil atau persiapan kehamilan juga tahu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Terutamanya kurangi konsumsi teh yang berlebihan. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat.